Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wasilah Petua Bijak. Kali ini kita akan menyimak sebuah cerita dengan judul Menjadi Manusia yang Diberkahi. Wasilah Petua Bijak. Menjadi manusia yang diberkahi. Dalam perjalanan keajaiban dan keberkahan, mari kita temukan potret kehidupan yang memikat. Kisah penuh makna tentang kalung berharga, seorang budak yang berubah menjadi pelayan yang merdeka, dan berkah yang mengalir melalui tangan penyayang. Saksikan alur cerita yang menginspirasi, membuka mata kita pada keajaiban kebaikan. Banyak yang keliru mengartikan berkah, menganggapnya hanya terkait dengan kekayaan melimpah, jabatan tinggi, dan hal-hal duniawi lainnya. Mereka terpaku pada aspek material semata. Padahal berkah sejati adalah rasa syukur dan kesabaran dalam menjalani setiap bab kehidupan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah tidak terletak pada kekayaan atau kemiskinan, tetapi pada terus-menerus memberi sedekah dan berdoa. Sayangnya, banyak yang berhenti berdoa saat mencapai puncak kesuksesan atau ketika doanya tidak segera terjawab. Berkah bukanlah soal kesehatan atau penyakit, melainkan tentang konsistensi dalam berzikir dan merenung. Banyak orang yang sakit tidak mampu bersabar, begitu pula banyak yang sehat namun melalaikan kesyukuran atas kesehatannya. Berkah bukanlah tentang seberapa banyak atau sedikitnya harta, tetapi tentang kepuasan dan ketenangan batin. Banyak yang memiliki kekayaan melimpah, namun masih merasa tidak tentram. Sementara itu, banyak yang lemah, rela melakukan hal-hal tidak benar demi mencapai tujuan mereka. Berkah juga tidak tergantung pada status sosial di mata manusia, melainkan pada kesucian hati dan kesederhanaan. Berkah adalah anugerah yang datang dari Allah. Ia adalah peningkatan kebaikan dalam setiap momen kehidupan. Kekayaan yang berkah adalah yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang, tidak hanya keluarga dekat, tetapi juga mereka yang kurang mampu. Umur yang diberkahi bukanlah tentang panjang usia, melainkan seberapa banyak kebaikan yang dilakukan dalam waktu yang ada. Meskipun hidupnya singkat, namun amalnya banyak. Itulah yang disebut sebagai umur yang diberkahi. Pekerjaan yang diberkahi adalah yang tidak melupakan ibadah dan mengingat Allah. Keluarga yang diberkahi adalah yang saling memberikan manfaat dan kebaikan satu sama lain. Berkah dapat ada dalam segala aspek kehidupan, baik itu dalam hal waktu maupun tempat. Ada waktu yang diberkahi dan ada tempat yang diberkahi sesuai dengan kehendaknya. Di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan Masjid Al-Aqsa sebagai sumber berkah bagi sekitarnya, menunjukkan nilai istimewa yang dimilikinya dibandingkan tempat lain. Dari pelajaran ini, mari kita mulai membangun fondasi kebaikan setiap kesempatan, sehingga kita menjadi individu yang memberikan berkah bagi kehidupan orang lain. Rasulullah mengajarkan bahwa manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Kisah Siti Fatimah, putri tercinta Rasulullah, memberi kita inspirasi tentang makna berkah. Suatu hari, setelah sholat berjamaah, Rasulullah dihampiri oleh seorang lelaki tua yang sangat miskin dan lemah. Dengan pakaian yang lusuh dan memelas, ia memohon kepada Rasulullah untuk diberi makanan dan pakaian. Ini adalah contoh nyata tentang pentingnya memberikan manfaat bagi sesama, yang menjadi cerminan dari berkah sejati dalam kehidupan kita. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah tidak pernah menolak permohonan orang lain.
terutama mereka yang membutuhkan. Namun, saat itu beliau tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada lelaki tua tersebut. Oleh karena itu, beliau menyarankan agar lelaki tua itu mencari bantuan di rumah Fatimah, putri beliau. Kakek itu akhirnya pergi ke rumah Fatimah dengan bantuan seorang sahabat. Dia meminta bantuan kepada Fatimah dengan harapan mendapatkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya. Namun, sayangnya, Fatimah juga tidak memiliki apapun untuk memberikan kepada kakek tersebut, baik itu uang maupun makanan. Yang bisa ia berikan hanyalah kulit kambing yang biasa digunakan sebagai alas tidur anak-anaknya. Sang kakek bertanya dengan sedih kepada Fatimah, "Wahai putri Rasul, apa yang bisa aku lakukan dengan kulit kambing ini?" Kulit kambing itu memang bisa dijual, tetapi hasilnya tidak akan mencukupi kebutuhan sang kakek dan keluarganya untuk makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Dengan sedih melihat kondisi sang kakek, Fatimah masuk lagi ke dalam rumah untuk mencari sesuatu yang bisa membantu. Dia teringat akan sebuah kalung yang dijaga dengan hati-hati, satu-satunya benda berharga yang dimiliki, yaitu kalung peninggalan ibunya, Siti Khadijah Al-Kubra. Tanpa ragu, Fatimah mengambil kalung tersebut dan memberikannya kepada sang kakek sebagai bentuk pertolongan. Setelah menerima kalung dari Fatimah, sang kakek kembali ke tempat Rasulullah dan para sahabatnya. Dengan penuh rasa syukur, ia ingin menukarkan kalung tersebut dengan barang-barang yang dibutuhkannya. "Saya diberikan kalung oleh Fatimah dan saya ingin menukarnya dengan kebutuhan sehari-hari," ucap sang kakek sambil menyerahkan kalung itu kepada Rasulullah. Rasulullah terharu melihat kalung tersebut karena beliau tahu bahwa kalung tersebut adalah satu-satunya harta berharga yang dimiliki oleh Fatimah. Melihat Rasulullah yang terharu, Amr bin As yang ada di antara mereka bertanya, apakah boleh dia membeli kalung tersebut. "Bolehkah saya membelinya, wahai Rasulullah?" tanya Amr bin As dengan penuh rasa hormat. Amr baru saja menjual semua harta rampasan perang yang menjadi miliknya, sehingga ia memiliki kekayaan yang cukup. Rasulullah memberikan izin dengan baik. "Berapa harga yang Anda minta untuk kalung ini, wahai kakek?" tanya Amr bin As dengan hormat. "Saya hanya membutuhkan makanan, pakaian, dan uang sebesar 1 dinar agar saya dapat memberikan kebutuhan tersebut kepada keluarga saya," jawab sang kakek dengan tulus. Akhirnya Amr bin As memenuhi kebutuhan sang kakek dengan senang hati. Setelah sang kakek pergi dengan rasa bahagia, Amr membungkus kalung tersebut dan memberikannya kepada Rasulullah, juga memberikan seorang budak untuk menjadi pelayan Rasulullah. Namun Rasulullah memutuskan untuk memberikan kalung itu beserta sang budak kepada Fatimah. "Silakan pergi dan serahkan ini kepada Fatimah putriku. Berikan kalung ini padanya," pesan Rasulullah kepada budak tersebut. Sang budak pun pergi sesuai dengan perintah Rasulullah, membawa kalung di tangannya. Ketika sampai di rumah Fatimah, sang budak memberikan hadiah dari Rasulullah. Saat Fatimah membuka bingkisan tersebut, wajahnya berseri-seri. Sebagai tanda syukur, Fatimah memutuskan untuk memerdekakan sang budak yang baru saja diberikan kepadanya. Tentu saja, sang budak merasa sangat bahagia atas kebebasannya. "Subhanallah, subhanallah, subhanallah," ucap sang budak sambil tersenyum lebar. Merasa sangat bersyukur atas anugerah luar biasa yang diberikan kepadanya. Fatimah penasaran melihat ekspresi bahagianya dan bertanya kepada sang budak, "Ada apa? Mengapa kau tertawa begitu cerah?" "Aku kagum melihat berkah dari kalungmu,"
Kalung ini telah memberi makan kepada si yang lapar, memberi pakaian kepada yang membutuhkan, membuat kaya orang yang sangat miskin, dan bahkan membebaskan seorang budak. Sekarang kalung ini kembali kepada pemiliknya. Maha suci Allah, maha berkah Allah, ungkap sang budak yang kini telah menjadi wanita merdeka. Mendengar kata-kata tersebut, Fatimah pun tersenyum bahagia. Hal ini adalah gambaran yang nyata tentang berkah sejati. Berkah bukanlah tentang seberapa banyak, tetapi tentang kualitas kebaikan yang dihasilkan. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe. Yang subscribe semoga dimudahkan urusannya.